Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat desain merge untuk Wake Up Dead Man berdasarkan video terakhir yang saya upload. Itu kan time lapse ya, cepet gitu. Kali ini kita akan membuat tutorialnya, step by stepnya, gimana sih cara bikinnya. Di sini saya sudah siapkan bahan-bahannya ya, tinggal kita import aja ke kanvas kita. Yang perlu diperhatikan di sini adalah gimana cara membuat efek noise-nya itu guys, efek-efek grain-nya itu. Oke, ini perhatikan ya, langkah pertama kita add new layer atau klik icon plus itu ya. Terus kita ke edit, pilih fill, pilih 50% gray, terus oke. Terus kita masuk ke filter, camera raw filter, kita slide ke bawah, pilih ada bagian efek ya, efek kita klik, terus grain penuhin sampai 100, jadi noise gitu. Blending mode-nya kita ganti ke overlay. Oke, langkah selanjutnya adalah masuk ke bagian adjustment, kita pilih threshold, klik. Nah, tinggal kita atur aja slidernya segimana enaknya, sekiranya kelihatan mukanya, teksturnya. Di sini saya copy lagi noise-nya ya, yang 50% gray itu noise-nya kita duplicate, Ctrl J, jadi ada dua. Saya pakai dua noise berarti gitu. Nah, kita satuin, bikin folder, namain efek. Nah, kuncinya itu ada di situ guys, kamu harus perhatikan ya. Kalau dilihat dari desain yang pernah kita buat ini, yang di sebelah kiri, nah itu kan si pakaiannya, clothingnya itu kelihatan, ada garis-garisnya, teksturnya itu kelihatan. Nah, sedangkan ini kok nggak kelihatan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita duplicate image-nya atau objeknya ya, Ctrl J, oke. Terus masuk ke image, adjustment, pilih shadow atau highlight, klik. Nah, tuh jadi kelihatan. Ini slidernya juga nggak ada patokan harus berapa, sekiranya aja yang enak. Misal mau milih si clothingnya, teksturnya, kita fokus di bagian teksturnya segimana bagusnya, terus oke. Terus kita ini layer mask, add layer mask, itu ya yang icon apa tuh, kotak terus ada bulat tengah itu. Terus di situ kita Ctrl I atau invert selection guys, jadi sampai hitam begitu. Nah, jadi hilang. Cara ngebalikinnya bagaimana? Kita pakai brush, diklik bagian hitamnya, pakai brush. Sini saya pakai yang saffron. Terus primernya kita ganti ke putih. Jadi putih itu kebalikannya ya, kalau misalkan kita dari clipping masknya itu hitam, mau munculin itu kita pakai yang putih. Kalau mau ngapus itu berarti pakainya yang hitam. Nah, tinggal di slide aja bagian clothingnya. Nah, jadi kelihatan kan teksturnya. Poin penting atau poin utama dari desain ini atau tutorial kali ini adalah kalian harus perhatiin gimana bikin efeknya, bikin noise-nya, pakai threshold, pakai noise kayak gitu ya. Setelah itu kamu harus perhatikan juga, setelah efeknya jadi udah, ini gimana cara munculin objek atau image yang gelap-gelap tadi ya. Setelah dikasih efek itu ada bagian yang gelap, ada yang nggak muncul. Caranya tadi image adjustment,
shadow highlight seperti itu ya. Terus slider kita atur. Kamu harus perhatikan itu intinya. Itu poin pentingnya. Saya harap sampai sini paham ya, karena ini bakal saya cepetin bagian ya add objek, image, intinya kayak gitu. Di repeat di tiap objek sama seperti itu. Kita image adjustment, mengatur gelap terangnya, teksturnya gimana, seperti itulah bakal cepetin. Kamu harus pahami dulu gimana cara bikin efeknya itu, dan juga munculin tekstur atau bagian-bagian yang pengen ditampilin gitu. Oke, di sini saya nambahin frame pakai brush ala-ala grunge gitu, pakai charcoal atau chalk gitu yang tekstur. Kita ngasih frame-nya nggak ke semua objek, cuma ke beberapa aja buat tambahin aksen doang guys.
tambahin teks ya. Oke, saya udah masukin teks bawaan filmnya. Kita hapus background hitamnya ya. Oke. Di sini teks atau judulnya mau saya tambahin teks efek. Ini pakai preset, saya lupa download di mana. Kalau nggak salah ada guys di video-video saya yang sebelumnya itu yang lama, saya nyantumin, bisa di download, ada ya di aset gitu, saya nge-share. Di sini saya mau tambahin efek shine di diamondnya. Itu caranya pakai brush aja ya, soft run brush, terus kita pipihin. Nah kayak gitu guys, cara cepat and simple. Ini tinggal arah brushnya, tinggal kita putar-putar aja guys, miring, ngarah ke kanan, ngarah ke kiri, serong kanan, serong kiri, begitulah. Ini secara komposisi layout udah, terus kita tekan Ctrl Alt Shift E barengan. Nah ini merge visible layer, jadi satu objek gitu guys, di merge, disatuin dari kesemuanya. Terus ini saya group desain raw-nya ya, kita folderin biar tetap terorganisir. Terus kita tambahin solid color, pilih warna yang pengen dipakai, blending mode-nya kita ganti ke multiply. Warnanya juga kita bisa ganti ya, dengan double klik di warna tadi, terus nanti muncul pop art seperti ini, color picker. Terus kita invert karena kita nggak mau merahin semua, kita mau ngambil bagian-bagian aja, beberapa bagian yang mau dimerahin, kayak kaosnya, apanya gitu. Biasa makanya invert. Terus kita brush, primary colornya kita putih. Nah terus tinggal kita brush ke bagian yang pengen kita warnainnya. Ini bagian frame-nya mau saya seleksi, saya pilih dulu satu persatu, terus kita duplicate, Ctrl J, kita tarik ke atas, kita taruh, kita merge group jadi kesatuan, terus tekan Ctrl di layernya ya, jadi nyeleksi gitu. Terus masuk ke bagian item invert yang color masknya itu, tinggal klik delete, nanti langsung merah. Terus ini saya tambahin solid color lagi buat warna kulit. Blending mode kita ganti juga ke multiply. Terus kita invert, sama ya prosesnya, kita invert
Terus nanti kita brush bagian muka-mukanya, bagian kulitnya gitu guys. Terus ini saya mau ngapusin bagian mata yang kena warna coklatnya ya, yang kena brush coklatnya. Caranya masih di bagian warna coklatnya itu di layer mask, yang di invertnya itu cuman primary colornya kita ganti ke hitam. Nah kalau hitam ngapus gitu guys, kalau putih untuk ngasih warnanya, seperti itu. Di sini saya kasih solid color juga sama blending mode, ganti multiply, cuman posisinya kita taruh di bawah coklat yang cerahnya dan di atas merah, di tengah-tengah, jadi gitu guys buat shading. Di sini saya balik ke desain awal lagi, raw design mentahannya kita tweak, kita atur-atur slidernya, kita slide sampai sekiranya dapat yang dominannya itu hitam, jadi warna putihnya cuma sedikit. Terus kita merge visible layer, Ctrl Shift E, terus kita pilih objek yang tadi itu pakai magic wand tool, pilih bagian hitamnya, delete, jadi cuma dapat yang putihnya aja. Itu untuk highlight. Terus ini kita lanjutin bagian shadingnya buat shadownya ya, tinggal pilih kira-kira aja bagian-bagian gelap mana gitulah. Terus di sini saya mau ngambil highlight buat teksnya atau buat judulnya. Caranya sama, kita tinggal atur slider thresholdnya. Oke, ini secara keseluruhan udah kelar guys, udah jadi ya. Terus di sini saya juga tambahin tekstur. Last touch adalah memberi tekstur guys. Oke teman-teman, ini hasilnya ya. Kita kelar membuat merge design atau desain apapun itulah, mendesain bootleg untuk backup Deadman kali ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe.